Assalamualaikum warahmatullahi dan wabarakatuh. tahniah untuk Yang terhormat Tuan Guru Bajang Dr. Haji Muhammad Zainul Majdi, Ketua Umum PB NWDI, Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, yang tadi menyebut diri sebagai Khadimut Tolabah, dan para masyayihul ma'hid, para tuan guru pimpinan pondok pesantren atau madrasah yang ada di bawah naungan NWDI, rekan-rekan saya yang tampak hadir, para menteri, tadi ada Pak Erick Thohir, kemudian Menteri Agama atau pejabat-pejabat Kementerian Agama dan pejabat-pejabat dari PMK, Pembangunan Manusia, para ustadz dan ustadzah beserta seluruh santri serta hadirin yang berbahagia. Saya dan kita semua hadir di sini, baik melalui virtual maupun yang langsung di arena, tentu untuk mengucapkan syukur dan mengucapkan selamat tahniah, karena atas berkat rahmat karunia Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, kita dapat dipertemukan dalam acara silaturahim pagi ini, dalam berbagai pembagian waktu, Indonesia Tengah, Timur, Barat, dan tentu yang lain-lain, karena tadi ada dari seluruh dunia yang menyampaikan. Tentu ada di tempat lain yang sedang mengikuti ini, sedang tengah malam, ada yang sedang sore, ada yang lebih pagi lagi, dalam rangka Tasyakur Nasional Hultah NWDI ke-86 dan haul ke-24 wafatnya Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tengku Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Kita panjatkan sholawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bersama-sama tentu bersyukur bahwa organisasi NDWI ini telah berusia 86 tahun melakukan kiprah penting dan strategis dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia dan umat Islam di dunia. Kita berdoa agar Nahdlatul Wathon ini semakin besar, maju, dan berkiprah lebih besar terhadap kemajuan peradaban bangsa dan umat. Kita bersyukur saat ini dapat mendoakan pendiri Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah ini, Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tengku Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang sama-sama kita kenal atau masyhur dengan panggilan Kiai Hamzan Wadi. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga membawa berkah bagi kehidupan kita semua, kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Barat khususnya, dan kehidupan bangsa Indonesia pada umumnya. Kita bersyukur keberkahan itu dapat kita peroleh salah satunya dengan mengingat dan meneladani kepribadian dan perjuangan beliau. Peran besar Al-Maghfurlah Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid tercatat sebagai bagian perjuangan kebangsaan Indonesia hingga perkembangan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan, khususnya dalam membangun dan mengembangkan pendidikan dan dakwah Islam. Peran besar itu salah satunya dilakukan dengan mendirikan pesantren dan madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah pada tahun 1937, sehingga kita hari ini memperingatinya yang ke-86. Bahkan menurut catatan, beliaulah yang mendirikan madrasah pertama untuk perempuan di Indonesia, yaitu Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah pada 21 April 1943. Pendidikan yang diselenggarakan tidak hanya bertujuan untuk memberi pengetahuan agama dalam arti semprit kepada santri,
tetapi mengembangkan dan memajukan masyarakat serta menumbuhkan nasionalisme sebagai bagian dari pendidikan agama. Memajukan masyarakat dan menumbuhkan nasionalisme itu harus diartikan dan sudah disadari sejak awal oleh Al-Maghfurlah sebagai bagian dari pendidikan untuk menyongsong masa depan. Di zaman penjajahan, NWDI dan NBDI adalah pusat pergerakan kemerdekaan di Lombok. NWDI dan NBDI menjadi tempat penggembleng para pejuang bangsa yang siap melawan dan mengusir penjajah yang akhirnya benar-benar terusir dari bumi pertiwi. Setelah merdeka, dibentuk gerakan mujahidin untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bagi negara, apa yang telah dirintis Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid dan diteruskan hingga saat ini oleh sahabat saya Dr. Haji Muhammad Zainul Majdi, merupakan sebuah upaya besar dalam mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikannya negara kita ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena tidak ada bangsa yang bisa maju kalau tidak cerdas. Tidak ada bangsa yang bisa bertahan di dalam perkembangan dunia kalau bangsa itu tidak cerdas. Jalan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah pendidikan. Salah satu aktor yang turut mengelola pendidikan untuk tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah NWDI. Oleh karena itu, pemerintah tentunya, dan hari ini saya mewakili pemerintah, menyatakan terima kasih atas segala upaya yang telah dan terus dan pasti akan terus dilakukan oleh NWDI dalam rangka mendidik anak-anak bangsa hingga menjadi orang yang beriman dan bertakwa, serta memberi manfaat bagi kepentingan umat dan bangsa Indonesia. Saat ini, NWDI kita tahu telah berkembang pesat dan semakin besar perannya bagi bangsa Indonesia. Dengan lebih dari 1.000 madrasah yang berada di bawah naungan NWDI, tentu sudah ratusan ribu lulusan yang dilahirkan, yang memiliki pengetahuan dan pemahaman keislaman dan keindonesiaan, yang kini berkiprah di tengah-tengah bangsa Indonesia dalam berbagai peran. Sungguh, ini adalah sumbangsih yang tidak tergantikan bagi upaya mencerdaskan dan memajukan bangsa. Peran NWDI semakin tak ternilai jika melihat aspek pengembangan sosial ekonomi yang telah dilakukannya. Karena itu, negara ini sungguh harus berterima kasih kepada Maulana Syekh TGHH Muhammad Zainuddin Abdul Majid dan NWDI yang telah dibangunnya. Salah satu bentuk rasa terima kasih dan penghormatan itu adalah dengan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid melalui keputusan Presiden 4 atau 5 tahun yang lalu, tepatnya Kepres nomor 115/TK tahun 2017. Tentu banyak hal yang dapat kita teladani dari kepribadian dan kehidupan Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ini. Setidaknya dalam waktu yang singkat ini saya mengungkapkan 4 catatan pendek tentang pelajaran penting dari kepribadian dan kehidupan beliau. Pertama, beliau mengajak kita optimis. Mengajarkan optimisme, karena optimisme dan semangat juang itu diperlukan untuk mengembangkan diri dan mengubah keadaan. Tidak bisa orang yang tidak punya optimisme dan semangat itu berhasil di dalam perjuangannya. Semangat mengembangkan diri ditunjukkan dengan kegigihan beliau mencari ilmu sampai ke Mekah sejak usia 15 tahun, selama 12 tahun. Saat ini saja tidak banyak anak-anak kita yang memiliki tekad dan keberanian seperti itu.
Optimisme mengubah keadaan. Dapat kita teladani dari semangat beliau mendirikan madrasah pada tahun 1937 dan merawat hingga akhir hayat beliau. Mendirikan madrasah pada tahun 1937 tentu bukan hal mudah. Di samping soal alam penjajahan, tentu saat itu tidak mungkin mengenakan biaya kepada santri seperti saat ini. Namun demi mengubah kultural, tidak pernah namun demi mengubah keadaan dan mengubah situasi kultural melalui pendidikan, hal itu tetap dimulai, dirawat, dan dikembangkan, dan hasilnya dapat kita lihat saat ini. Ada pepatah dalam bahasa Arab, la yamtatil majda malam yarkabil hafar wala yanalul ula man taqaddamal hadar. Tidak akan mencapai sukses seperti tuan guru ini yang mendirikannya kalau mendahulukan rasa pesimis, rasa takut, dan tidak akan pernah terhormat siapapun orang yang mendahulukan rasa takut. Tuan guru Zainuddin Majid ini telah menunjukkan kepada kita bahwa kita harus optimis. Hal yang kedua yang dicatat dari beliau dan kita teladani adalah menempatkan pendidikan sebagai syarat kemajuan umat dan bangsa. Jika untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan diperlukan insan-insan terdidik, maka demikian pula untuk mengisi kemerdekaan. Kemudian keteladanan yang ketiga adalah menautkan antara spirit beragama dan spirit nasionalisme. Tidak memperhadapkan antara identitas keislaman dan keindonesiaan. Keislaman dan keindonesiaan adalah satu kesatuan yang terintegrasi. Sebaliknya apa yang dicontohkan oleh beliau adalah menjadikan Islam sebagai basis lahirnya nasionalisme dan menjadikan bangsa Indonesia sebagai rumah yang Islami secara damai. Saya dan Tuan Guru Bajang, Zainul Majdi sering berdiskusi tentang moderasi Islam, moderasi beragama, wasatiyah Islam atau Islam wasatiyah, di mana keindonesiaan dan keislaman itu bersenyawa secara baik, dan di dalam suatu integrasi seperti ini maka kita menjadi apa yang dicontohkan oleh umat yang ada di tengah, tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri, teguh pada keyakinan beragama kita dan taat kepada Allah dan wahyu Rasulnya dan Rasulnya, tetapi toleran, faham bahwa orang lain juga punya keyakinan yang harus dihargai dan harus diajak berjuang bersama memajukan Republik ini. Yang terakhir, teladan keempat, yang dilakukan oleh Al-Maghfurlah adalah pendekatan kultural yang damai dalam mengembangkan Islam tanpa merusak tatanan masyarakat yang tidak bertentangan nilai-nilai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Pendekatan kultural tidak pernah melahirkan konflik penolakan. Sebaliknya, pendekatan ini telah mampu membuat nilai dan ajaran Islam yang meresap sampai akar budaya masyarakat kita ini menyebar luas dan mendalam. Hal inilah yang saat ini kita saksikan pada masyarakat Lombok. Hadirin sekalian, demikianlah sambutan saya mewakili pemerintah pada hari ulang tahun Madrasah Diniyah Nahdlatul Wathon ini. Kita berharap keteladanan Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid senantiasa diajarkan dan disebarluaskan baik di lingkungan Nahdlatul Wathon Diniyah
Islamiyah maupun di institusi pendidikan lain. Mudah-mudahan hal ini menjadi amal jariah yang pahalanya selalu mengalir untuk beliau, sekaligus membawa berkah bagi kita semua, seluruh umat Islam dan segenap bangsa Indonesia. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat kepada Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah di usianya yang ke-86 ini tetap eksis dan terus dipelihara dengan tradisi-tradisi keagamaan yang nasionalistis. Semoga Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah semakin besar dan maju sehingga terus dapat berkiprah melakukan pembinaan secara sungguh-sungguh terhadap madrasah dan pesantren dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.